Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu-ibu semuanya peserta BSI Rundown. Kali ini kita berjumpa bersama saya Angga Suganda sebagai pendamping PPH di Riau tentunya ya ibu-ibu ya. Oke, ibu-ibu semuanya, di sini saya langsung akan memberikan tata cara pembuatan halal ya, sertifikat halal, pengajuan sertifikat halal. Jadi di sini saya hanya sebagai pembicara hanya memberikan tutorial cara penulisan lembaran pendampingan halal yang nantinya akan saya kumpulkan ya setelah selesai nanti ya. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Di sini kenapa saya meminta bapak-bapak ibu-ibu untuk hanya menulis dari ini semua ya lembaran tersebut ya, karena rata-rata mungkin pada ibu-ibu semua dan bapak-bapak tidak mengetahui ya cara membuat akun ya. Jadi di sini saya untuk pertama-tama akan memberikan pengenalan dulu terhadap apa itu PPH ya. PPH itu adalah sertifikat ya, yang namanya proses produk halal ya. Jadi sini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu ya semuanya. Di sini dia ya. Ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan ya, dari materi yang akan saya sampaikan. Ini ada alur PPH-nya ya, potensi kontaminasi PPH, aktivitas kritis PPH, penelusuran produk dan pengendalian produk tidak memenuhi kriteria persadaran produk halal. Di sini bisa ibu-ibu baca sendiri sekalian ya. Oke, jadi di sini fungsi-fungsi apanya ya, sistemnya ya. Di sini karena kita ini sudah sangat dipermudah oleh halal ya, oleh BPJPH, ini nama badan badan penyelenggaranya ya, badan penyelenggara jaminan produk halal ya, Bu Ibu ya. Jadi di sini yang dulunya kita membuat ya yang namanya SJPH, tapi sekarang tidak lagi membuat SJPH, kita hanya membuat akun ya Bu Ibu. Jadi sangat dipermudah. Oke, bagaimana ya Bu Ibu ya? Di sini ada beberapa pasal-pasalnya ya. Ini makanya kita diwajibkan untuk membuat ya halal, mengajukan halal. Oke. Ya ibu-ibu semuanya. Jadi nanti di tahun 2024 semua produk ibu tuh wajib halal. Kalau tidak nanti akan dikena sanksi ya. Oke. Mungkin sini saya akan mempercepat langsung ya karena waktu tidak memungkinkan ya. Di sini pengertian umumnya BPJPH ya, ini ada nomor 57 tahun 2021 ya. Ini produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan kemudian produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Oke, kemudian proses produk halal yang selanjutnya disingkat dengan PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk meliputi penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, perindustrian, penjualan, dan penyajian produk. Oke, kemudian ada bahannya ya. Ini semua akan saya singkat. Nanti saya akan kasih materinya pada ibu-ibu semuanya ya. Oke. Ini dia beberapa kewajiban sertifikat halal bagi pelaku mikro dan kecil sebagaimana dimaksud berdasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil atau pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud merupakan usaha produktif yang dimiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria yang pertama produk tidak berisiko dan menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Kemudian yang kedua, proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Oke, ada dua ya Bapak Ibu dalam mengajukan halal ya. Yang pertama produk tidak berisiko.
Ini yang bisa kita ambil ya ibu-ibu ya. Jadi ini yang gratis yang kita akan ajukan. Makanya BPJPH belum memberikan beberapa jenis produk yang akan ibu-ibu ajukan ya, seperti berbahan ayam dan daging ya. Jadi kita hanya menggunakan seperti tepung, kayak ikan ya. Kenapa kita harus menggunakan bahan-bahan ikan yang diperbolehkan untuk mengajukan self declare yang namanya ibu-ibu ya, atau halal gratis ya, karena menurut syariatnya ikan maupun diolah seburuk apapun tetap dikatakan halal ya. Tapi beda dengan ayam ataupun daging sapi, itu harus menggunakan lafaz Allah. Makanya belum bisa dihalalkan. Jadi kita mengambil yang produk tidak beresiko ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Oke. Jadi di sini ibu-ibu harus menggunakan banyak bahan nantinya ya, bahan halal ya, seperti tepung, atau mungkin ya kayak tepung ya, kayak yang bermerek ya, seperti segitiga biru, Rose Brand dan lain-lainnya. Dan juga produk lainnya seperti ini ya, kayak minyak goreng seperti Bimoli, Sania dan lain-lain yang tentunya sudah bersertifikat halal. Oke. Tapi bagaimana jika ibu-ibu menggunakan bahan yang tidak bermerek ya, seperti kayak bawang merah, bawang putih, atau mungkin cabai. Itu tidak perlu kita menuliskan sertifikat halalnya. Kita hanya memasukkan bahannya di lembaran yang akan saya sampaikan nanti ya Bapak Ibu-ibu ya. Oke. Di sini mungkin saya akan tidak terlalu mendetail ya tentang halal tersebut ya, tentang apa-apa sertifikat halal undang-undangnya. Jadi saya akan menyampaikan langsung pada intinya ya. Oke. Di sini bisa ibu-ibu lihat ya. Nanti yang ibu-ibu isi itu seperti ini ya. Lembar kerja pendamping proses produk halal. Di sini ibu-ibu semua dan bapak-bapak pastinya sudah menerima ya. Ini tutorial ya caranya ya. Jadi di sini ibu-ibu bisa mengisi dan menulis ya ke nama perusahaan ya. Nama perusahaannya itu gimana gitu ya. Ditulis ya nama usahanya, contohnya keripik pisang bunda ya. NIB-nya, NIB ibu-ibu dan bapak-bapak harus menulis, wajib ya, karena NIB ini merupakan akses untuk penjelasan bagi akun si halal ya. Oke, kemudian skala usahanya ya, ibu-ibu pilihlah mikro ya. Kemudian nama pimpinan siapa? Berarti wajiblah ibu-ibu kan ya sebagai pimpinannya, berarti pemilik usaha tersebut. Kemudian ada lagi namanya sini nama penyelia halal. Ya. Penyelia halal itu siapa? Penyelia halal itu merupakan saksi ya, saksi bagi produk kita untuk halalnya gitu. Dan sebagai yang akan bertanggung jawab kehalalannya nanti ya. Jadi siapa aja kah penyelia halal yang kita percayai ya. Kita boleh suami atau istri ya, atau orang terdekat sama kita seperti ibu kita atau anak kita ya, atau kakak kita. Itu kita bisa menjadi penyelia halal ya. Tapi jangan lupa dilampirkan juga ya KTP-nya, karena itu yang akan diupload nantinya ke sistem ya. Oke, mungkin ada yang bertanya ya, bagaimana dengan seseorang non muslim yang memiliki perusahaan ya tapi produknya halal. Itu boleh ya Bapak Ibu-ibu, pemiliknya Kristen ataupun beragama lain ya, non muslim, itu boleh mengajukan, tapi penyelianya harus Islam ya. Tidak terkecuali itu penyelinya harus Islam ya, boleh teman ataupun sepupu yang mungkin udah mualaf ataupun siapa aja boleh, yang penting berstatus KTP-nya itu Islam gitu ya. Kemudian isi nick penyelianya ya, mungkin kita langsung minta nicknya langsung berapa nomornya ya. Kemudian wajib WA-nya ya, karena itu kan dipertanyakan di sistem nanti. Untuk SK sendiri ini
bisa ini sebenarnya dikosongkan aja ya. SK ini bisa didapat dari pendamping halal seperti saya ya. Kemudian nama perusahaan, apa itu nama perusahaannya ya, tulis alamat tempat pembuatan produk lengkap dengan kota dan provinsinya. Misalkan ibu-ibu semua membuat produknya di rumah ya, bikin alamat rumah ya, atau mungkin kalau misalnya dia punya ruko sendiri ya buatlah alamat tempat pembuatannya ya. Nah, kemudian alamat produksi juga sama ya. Jika alamat sama dengan alamat perusahaan atau alamat rumah, maka kosongkan saja. Nah, itu kemudian outlet itu apa? Outlet itu ialah cabang pembuatan produk. Jika tidak memiliki cabang, maka kosongkan saja ya. Oke. Kemudian nomor HP dan WA atau WA ya. Nah, tulis nomor HP pemilik usaha, berarti ibu lah nomor handphone ibu ya. Email ya. Nah, email ini tulislah email pribadi. Nah, ini berguna sebagai username yang nantinya lupa ya. Dari email tersebut kita bisa mengatur ulang akun ya. Misalkan ibu-ibu nih mau perpanjang besoknya, ibu lupa untuk ininya, untuk akunnya. Nah, ibu-ibu nanti bisa meresetnya dari email, tapi jangan sampai email tersebut ibu lupa ya. Nah, jangan sampai email ibu tuh lupa password, karena email pribadi ini merupakan alat vital kita ya sebenarnya bagi kita ya. Oke, kemudian nomor izin edar itu ya tuh sama dengan PIRT ya. Jika ibu memiliki PIRT, ibu bisa menuliskan, tapi jika belum mempunyai PIRT ya, ibu kosongkan saja ya. Oke, kemudian nomor SP, ini nomor SP ini tulis 01 ya, berarti kemudian singkatan nama usaha atau garis miring singkatan nama usaha. Berarti kalau singkatan nama usaha ibu misalnya keripik keripik ubi bunda, berarti tulislah KUB singkatannya ya kan. Nah, kemudian bulannya bulan berapa, berarti bulan sekarang ibu tulis angka Romawi ya. Kemudian kita buatlah tahun 2023. Oke. Ya, kemudian tanggal SP berarti tanggal sekarang ya. Tanggal boleh misalnya tanggal sekarang misalkan tanggal 9 bulan Maret ya tahun 2023, atau mungkin tanggal berapa aja, pokoknya penulisan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jenis produknya yaitu seperti kue, makanan ringan ataupun yang lain, seperti obat-obat juga ya. Nah, kemudian tulis merek dagangnya. Nah, jika sama dengan nama perusahaan, maka tulislah dengan nama yang sama ya. Oke. Nah, oke, area pemasaran berarti ini sama dengan ini ya, yang tadi jika area pemasarannya pilihlah pemasaran hingga kemana aja ya. Jika sudah melakukan ekspor maka pilihlah internasional. Oke. Oke, kemudian ini sebenarnya sudah dipermudah ya. Jadi sini ibu-ibu di nama dan merek, ibu hanya menuliskan bahan-bahannya ya, semua bahan seperti ini minyak goreng, kemudian tepung terigu, tepung beras, ataupun ya kayak coklat apa gitu bisa Ceres. Produknya kita makanya mereknya ditulis ya. Jadi itu yang pertama ya, seperti Blue Band ya. Terus kayak Royco ataupun Ajinomoto, ibu-ibu harus menuliskan di sini ya, di semuanya sini ya. Misalnya ada bahan berarti 1 sampai 5, misalkan kayak pertama minyak goreng Bimoli, yang kedua Royco. Nah, yang ketiga ini ya mentega Blue Band, dan lain-lain. Dan jangan lupa ibu-ibu juga dan bapak-bapak menuliskan cleaning agent ya. Cleaning agent itu seperti pembersih cuci piring ya. Ya seperti apa ya, kayak Sunlight, ekonomi, sabun ekonomi gitu ya. Kemudian ada Mama Lemon dan lain-lain ya. Jadi harus yang berlabel halal produk cleaning agentnya ya, Bapak Ibu-ibu. Oke, terus yang keduanya, kalau ada bahan yang tidak bermerek, maka tulislah bahan tersebut seperti air sumur ya, jahe, ketumbar, cabai rawit, cabai merah, pisang dan lain-lain, untuk kayak ubi ya dan lain-lain. Pokoknya bahan-bahan yang digunakan ya ibu-ibu ya. Jadi tulis. Jadi karena dia tidak punya merek, jadi kita tulis aja kayak cabai rawit, ya, cabai merah dan lain-lain ya.
Kemudian yang kedua, ini sudah saya jelaskan. Yang pertama dia masukkan juga bahan pencuci piring yang sudah berlabel halal seperti Sunlight, Mama Lemon, dan lain-lain. Oke, kemudian yang keempat, tulis juga kemasan yang digunakan ya, sebagai contoh plastik, standing pots, kotak kue dan lain-lain. Maka ibu-ibu jangan lupa kemasannya ditambahin ya, ditulis juga. Dan kadang-kadang kayak ada kue bolu ya, berarti kemasannya apa, kotak kue, berarti tulislah kotak kue gitu ya. Terus kayak ini kue bawang ya, atau mungkin kerupuk ini ya, kerupuk singkong. Berarti kan banyak menggunakan standing pouch di sini ya. Oke, kemudian ini di lembar berikutnya, ini bahan makanan yang digunakan pada setiap produk ya. Jadi yang di atas ini ibu-ibu memindahkan ya, menulis kembali yang di bawah. Misalnya ada 11 bahannya, maka tulis 11. Jadi jangan sampai kurang ataupun lebih gitu ya. Kemudian misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak mempunyai bahan yang misalkan banyak gitu ya. Misalnya ada keripik ubi, ada keripik pisang gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin roti kue bolu, kue komojo dan lain-lain ya. Maka ibu-ibu harus tulis di sini di keterangan ya. Sini nomor 1 misalnya bolu komojo, bolu gulung. Di sinilah kita ibu-ibu gunakan di keterangan sini. Di sini checklist ini nih gunakan bahan-bahannya. Makanya semua produk yang ibu pakai ya, ibu tulis semua di sini ya. Misalkan kayak kue bolu, kue apa namanya, talam, semuanya ibu tulis bahan-bahannya, campur semua di sini ya. Jadi jangan ibu tulis roti bolu sini, roti bolu bahan roti bolu aja gitu ya, tapi makanya tulis semua yang dicampur. Kemudian di sini produknya, misalkan nomor 1 ini ibu menulisnya nomor 1 roti apa, kue bolu gitu ya, maka bahannya apakah menggunakan tepung, misalnya kan tepung ini ya, tepung terigu, maka ibu checklist nomor 1. Kemudian bolu komojo misalkan nomor 2. Di nomor 2 sini bolu komojo. Bolu komojo kan tidak menggunakan ini ya, kayak kalau tepung oke pakai ya, mungkin tidak menggunakan tepung beras, maka jangan ibu checklist. Jadi setiap bahan yang produk ibu masukkan itu harus disesuaikan dengan nomor yang ada di sini ya ibu-ibu ya. Nanti ibu-ibu semua bisa bertanya langsung kepada saya ataupun Japri melalui WA saya. Jadi saya berikan nomor WA-nya ya ibu-ibu ya. Oke. Oke ya. Oke, di sini kemudian ini nggak perlu diisi ya. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya mengarang ya, menulis produknya, apa-apa aja produknya. Misalkan kue bolu ya, cara membuatnya bagaimana kan ibu-ibu yang tahu. Terus kayak bahan-bahan tambahan apapun ya ibu harus tulis semuanya ya. Mungkin ada yang lengkap lagi ya dalam pembuatan apanya ya. Di sini saya lihat dulu ya. Ini yang lengkapnya, itu tadi salah ya. Oke. Jadi di sini ibu-ibu semua seperti ini contohnya tadi ya. Ini contohnya. Sebagai contoh pengisian seperti ini ya. Ini yang tadi yang sudah saya sampaikan ya. Ini harus versi lengkapnya ya. Oke. Di sini Arabica. Misalnya contohnya nih kan, ini berbahan kopi ya kan. Ini Arabica Aceh. Ini karena dia bahan Arabica Aceh ini produksi petani langsung, maka ditulislah langsung ya biji kopinya gitu ya. Kemudian kayak yang lainnya Arabica ini ya, Arabica ini ya, serut dari mana tuh ya, Garut gitu ya. Makanya ibu bisa di sini. Ini karena produknya cuma cuma ini udah beberapa ya sini ya, cuma 2. Maka di sinilah
maka cuma 2 lah kopinya ya. Oke, kemudian aluminium foil packaging ya. Nah, inilah dia kemasan yang digunakan dalam produk kopi tersebut ya. Nah, ini dalam ininya juga pembuat ininya ya, cuci piring ya, sunlightnya sini menggunakan sunlight ya. Nah, ini karena dia tahu ya nama, apanya, merek apanya ya, nomor-nomor halalnya yang tulis seperti ini ya. Oke, nah, seperti ini contohnya ya, bapak-bapak ibu-ibu. Nah, ini dia. Nah, seperti ini checklistannya ya. Nah, misalkan bahannya biji kopi ya Arabica, nah, kemudian biji kopi Robusta. Nah, ini nomor 2. Jadi gunakan semuanya kan kayak gini kan. Biji kopi Arabica Aceh berarti dia nomor 1 ada ya. Kemudian aluminium foil wajib digunakan karena itu sebagai kemasan ya. Kemudian cairan pencuci piring juga digunakan, air mengalir digunakan di nomor tersebut ya. Kemudian di kolom keduanya ini karena dia tidak menggunakan ini ya, dia menggunakan robusta ya, robusta, jadi ini nomor 1 nomor 2 tidak di checklist. Nah, jadi hampir sama, ini yang mudahnya ya, produk yang mudahnya ya. Jadi ibu-ibu semua paham ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ibu-ibu langsung tanyakan ke saya, insya Allah saya akan bisa jawab ya. Oke, nah ini seperti inilah ya. Nah, ibu-ibu bisa melihat narasi apanya ya, narasi atau karangan. Jadi ibu-ibu semua dan bapak apa yang namanya, memberikan ya karangan. Jadi kita kembali lagi mengarang ya, seperti sekolah ya. Nah, jadi seperti inilah dia penulisan pengarangannya. Bisa, kalau bisa gunakanlah bahasa yang bisa dipahami oleh pusat nantinya ya. Oke. Oke ya, nah, inilah dia tata caranya ya, tata cara penulisan dari ini semua ya. Nah, penulisan dari pembuatan ininya semua. Oke, jadi kita masuk dulu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa NIB ya yang akan saya perlihatkan kepada bapak ibu-ibu ya. Nah, sini ini kemudian ini B. Oke. Nah, jadi NIB ini seperti ini ya, ini contohnya. Jadi ibu-ibu wajib semuanya menggunakan NIB ini ya. Tujuannya karena jika ibu-ibu menggunakan akses ini nantinya ya, ini nomor ini yang akan ibu-ibu gunakan nanti ya untuk bisa masuk ke akun si halal ya. Nah, karena produk ibu ini, Bu Fitri ini akan saya masukkan itu namanya industri kerupuk dan PY ya. Nah, karena beliau mempunyai produk keripik singkong ya, jadi saya akan mengambil KBLI dari sini. Jadi nanti ibu-ibu dan bapak-bapak dari sistem si halal tersebut itu akan saya masukkan KBLI-nya sesuai dengan produknya ya. Oke, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak ada pertanyaan. Nah, jika tidak ada, saya akan melanjutkan ya. Oke, di sini saya akan membuat ya. Nah, di sini ada akun halal saya ya. Ini nama webnya, situsnya aku jadi di Google. Ini nama webnya ya. Nama webnya ptsp.halal.go.id. Jadi kita klik aja halal ya. Nah, jadi ini sini ibu-ibu saya akan terangkan sedikit ya. Kenapa kita menggunakan BPJPH ya, dan kenapa nggak menggunakan MUI ya. Karena sebenarnya ya tetap sama ya, tetap satu jalur. Yang mengeluarkan tetap MUI, tapi di sini BPJPH lah yang membantu untuk hal tersebut ya. Jadi BPJPH inilah yang digunakan, yang diperuntukkan untuk UMKM ya. Oke, dan kemudian kalau MUI kan lebih banyak ke perusahaan-perusahaan, jadi dia lebih yang kelasnya lebih tinggi ya. Oke, nah, inilah dia akun saya ya, akun sebagai apa saya, akun pendamping saya ini udah beberapa yang akan saya yang udah
masuk ya. Ini belum ada dikembalikan. Ini masih ada beberapa karena dia ada tahap-tahapannya ya Bapak Ibu ya. Draft PU, misalkan ibu-ibu memilih saya sebagai pendamping, nanti akan tersimpan draft PU. Kemudian kalau ada submitted ibu-ibu, nanti saya tinggal memasukkan ya. Disinilah nanti ada beberapa yang ditolak, ada yang dibatalkan. Tapi biasanya jarang sekali ya ada penolakan, yang biasanya kalau misalkan ada kekurangan dari bahan-bahannya akan dikembalikan aja ya, tidak di ini kan ya, tidak di istilahnya tuh tidak dikembalikan total gitu ya, atau ditolak. Jadi ada misalnya kayak ada bahan atau cleaning agent, pastinya apa mungkin kayak seperti bungkusannya salah, kita langsung bisa mengkoreksi kembali ya. Nah, inilah beberapa yang udah terbit ya dari akun saya ya. Itu 2, 3, 4, 5, ada 5 baru ya. Nah, ini. Jadi sini ada ininya ya, penerbitannya. Nah, ini karena ini data orang. Nah, jadi kita belum tidak boleh membukanya ya. Oke. Kemudian di sini kita akan mencari ini karena saya biasanya membuka si halal ini ya, 2 ya, karena kan nanti saya akan menginput ya. Makanya ibu-ibu kalau mau membuat langsung ya, misalnya kalau langsung saya ibu-ibu udah paham nih dalam pembuatan akun si halal ya, ibu-ibu cukup membuka webnya ptsp.halal.org.id, nanti ibu-ibu buatlah di sini ya. Nah, ibu-ibu pilih di sini namanya siapa gitu ya. Nah, namanya siapa, terus nama ibu di sini siapa gitu ya. Nah, kan tadi saya ambillah beberapa data ya, mungkin nih ada beberapa data. Oke, nah, sini ada Tengku ya, ini ada beberapa data yang udah diserahkan kepada saya ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, di sini saya akan memberikan tuliskan nama ibu siapa ya. Nah, sini karena pelaku usaha yang bernama Tengku Sarifah. Sorry. Oke. Jadi emailnya yaitu ini Tengku Anda ya. Nah, sini Tengku Anda 35@gmail.com. Nah, tulislah passwordnya ya. Nah, passwordnya boleh ini ya ibu-ibu ya, bapak, nah terserah, asal yang penting ingat ya. Kemudian pilihlah send ya. Kita tunggu dulu karena ini kalau melakukan register ini cukup lama ya. Oke, kemudian kita return kembali ya. Ini kita buat lagi Tengku Anda ya 35. Tadi kita harus mengikuti bentuk ininya ya. Nah, karena J tadi G-nya dibesar ya. Nah, ingat passwordnya. Oke, berarti benar ya. Nah, jadi ibu-ibu pilihlah dalam negeri ya. Kemudian masukkanlah NIB-nya tadi ya. Nah, ini karena saya NIB-nya akan saya cari di sini karena kadang-kadang saya lebih baik mencari dari sini langsung ya, karena ya kadang ada yang menulisnya salah gitu ya. Kita ada nomornya ya. Namanya ada sini. Oke, alhamdulillah ada. Nah, jadi saya di sini biasanya mengambil ya
mengambil nomor NIB-nya gini langsung ya ibu-ibu ya bapak-bapak. Ini saya tinggal copy paste. Oke. Nah, di sini langsung ketahuan ya, langsung nampak lah yang NIB yang sudah dibuat. Nah, sama dengan seperti ini ya. Ini beberapa data kan sama ya Bu Ibu ya. Nah, ini industri kue, produk kue dan roti dan kue. Jadi sama. Jadi tidak bisa. Jadi sistem itu membaca langsung ya. Nah, di sini langsung alamatnya ada, ya model usaha juga ada di sini. Nah, jadi kita buat selesai. Nah, itu kan cara pembuatan akunnya ya. Di sini ibu-ibu bisa buat dulu self declare ya. Nah, pilihlah layanan di sini. Nah, ini tulislah nomor kontak ibu ya. Nah, atau bapak 08 ini nomornya. Oke. Oke, nomor nicknya ini kan saya nggak hafal, jadi tulislah ibu ya, langsung ibu tulislah ya nicknya berapa. Nah, nanti di sinilah ibu-ibu dan bapak-bapak semua akan tahu semuanya ininya ya. Nah, sini seperti ini pembuatan akun halalnya. Jadi ibu bisa melakukannya langsung di rumah ya. Nah, kalau bisa penasaran, ibu-ibu bisa buat langsung ya. Oke, mungkin ini saya akan memasukkan ya. Nah, ini mungkin saya lupa nomornya, kan saya cari ya. Bentar ya Bapak Ibu, sini kan saya sampaikan nomor ininya ya, KTP-nya. Jadi saya tidak akan mungkin ini sebagai apa ya? Nah, sini ada nomor KTP-nya ya. Nah, jadi sudah masuk di nomor KTP-nya nih pelaku usaha atau ibu-ibu. Nah, di sini. Nah, ini jadi ibu-ibu jangan takut ya. Karena ini cuma pelatihan ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu sudah memberikan datanya, nanti datanya akan aman ya sama saya, karena saya juga amanah orangnya, nggak akan menyebarkan data-data ibu ya. Oke, 55098 37232. Oke. Jadi apakah usaha saudara sudah berjalan selama 1 tahun? Oke, tekan ya. Apakah saudara pernah? Berarti belum pernah. Di alamatnya sama nih ya. Langsung kita next kan. Oke, sebutkan. Nah, berarti ini produknya kita bisa lihat. Saya akan melihat sini brownies, bolu dan kue mentega ya. Brownies. Oke. Brownies, bolu dan kue mentega. Oke, apa nih? Kemudian apakah saudara memproduksi produk lain yang menggunakan non halal? Nah, seperti tidak ya. Oke, jika memproduksi produk lain dengan bahan non halal, apakah tempat dan alat produksi dipisahkan? Iya ya, karena kan memang harus digitukan ya sesuai ketentuannya. Kemudian apakah bahan yang digunakan merupakan bahan halal ya? Nah, oke, tekan. Kemudian apakah produk saudara menggunakan bahan berbahaya? Jangan tidak ya, karena kan ini kan tidak berisiko ya. Kemudian kita next. Oke, apakah proses produk saudara mengalami proses iritasi, rekayasa genetik, ozonisasi, dan penggunaan teknologi Anda gunakan? Tidak, karena ini bukan manual semua ya. Oke, kemudian bagaimana cara produksi atau alat yang digunakan untuk proses produksi halal? Oke, manual ya. Nah, pasti ibu-ibu mulai di rumah, berarti usaha ibu cuma satu, kemudian tempat penjualan yang ibu miliki itu cuma satu. Oke, selesai ya. Nah, kita pilihlah ini ya, karena ini kalau KBLI-nya 2 seperti Bu Fitri tadi, kita bisa pilih apa ya, makanya bisa kita mengajukan 2 KBLI, berarti setiap KBLI itu di satu jenis ya. Oke, kita daftarkan ya.
Oke. Nah, kemudian kita edit di sini. Kita langsung edit ya. Nah, kita harus edit dulu beberapa pertanyaan. Di sini akan ada nanti beberapa penyelidik halalnya. Nah, di sini. Jadi ibu-ibu di sini sebagai penanggung jawab nanti dulu diisi. Jadi ibu-ibu cukup mengisi ini dulu ya, kayak penyelidik halal, karena nanti kan ada pertanyaan lain ya. Kemudian pelaku usahanya siapa ya? Nah, ini dia. Kita edit lagi. Nah, oke, ini kan data ibu semua ya, udah ada. Ini nama penanggung jawabnya siapa? Kalau misalnya ibu ya, ibu lah kita tulis ya, kita buat langsung Tengku. Nah, Tengku Saripah Sweta. Nah, telepon ibu kita masukkan di sini 0882 71 52 ya 8098. Oke, email ibu ya tadi ya, Tengku Honda 35@gmail.com. Langsung kita tambahkan simpan. Oke. Nah, masih seperti yang tadi ya, ini pabriknya kita tulis nama pabriknya, kita buatlah Karin Cake and Cookies ya, Karin Cake and Cookies. Alamatnya berarti kan ini alamat perusahaan ya, di Jalan Bambu Kuning, Gang Komplek. Nah, ini harus lengkap dengan alamat ya, nomor 17 nomor 17. Oke, ini buatlah RT-nya, RT 06 RW 07. Oke, kemudian kotanya Pekanbaru, Provinsi Riau. Oke ya, negara Indonesia. Nah, jadi kode pos jika tidak hafal, kita ibu di mana, misalnya tempat ibu kita cari dah di Google ya, kode pos Lumbai Pesisir, misalkan Kelurahan Lumbai Pesisir. Nah, kadang-kadang ini kita nggak tahu ya kode pos kita berapa gitu ya, ini kita cari di sini. Nah, di sini kita lihat Lumbai Pesisir. Oke, Lumbai Pesisir. Oh, ini kelurahannya, sorry ya, Kelurahan Limbungan Baru, Limbungan Baru. Di sini kan Limbungan Baru, apakah ada sini Limbungan Baru? Tidak ada ya. Nah, ini kan ada pemecahan ya, Limbungan Baru. Nah, ini ada kodenya 28261 ya. Tulis langsung 28261. Statusnya milik sendiri ya. Oke. Oke, ini login lambat juga ya. Oke, come on. Oke. Kemudian penyelidik halalnya tadi ya, Anda beli nama anak gitu ya. Nah, kita ambillah Azroy Mahendra ya. Nomor KTP-nya 1471 12270402732. Oke, agama wajib Islam. Nah, ini SK penyelidikannya berarti namanya tadi Karin Cake and Cookies, berarti kita akan singkat ya, Karin Cake and Cookies di sini. Jadi ini karena SK di 02 Karin Cake and Cookies, nanti KCC ya. Oke, ini bulan 3 tahun 2023. Kalau sertifikat tulislah sekarang ya. Ini kita tulis sekarang ya, today. Nah, ini kita copy paste aja, copy paste. Oke, ini oke. Nomor telepon penyelesaiannya berapa? Tulis 0887 ya. 42 65
3727. Nah, ini. Oke. Ini karena penyelidikannya belum ada ya. Jadi masukkan ke sini. Penyelidikannya mungkin di sini ya, saya akan masukkan. Oke, kan saya coba dulu ya. Buat aja. Oke. Oke. Tapi ya ibu ya. Kita akan mengambilnya ya. Nah, ini kita akan mengambil download dulu ya. Nah, oke, di sini kan saya masukkan bentuk penyelia halalnya ya. Oke, ini dia ada penyelia halalnya. Nah, jadi kita akan memasukkan di sini ya. Nah, ini penyelia halalnya. Jadi kita tarik aja ya. Ini karena ini kebetulan ada di situ ya. Nah, situ dia langsung. Oke, kita kok bisa rubah aja namanya ya. Penyelia halal. Penyelia halal ya. Penyelia halal. Oke. Ada ya penyelia halal. Syarifah kita buat ya. Oke. Kita tarik di sini ya. Oke. Nah, kita tambahin. Nah, masuk di sini dia. Ini nama komplain juga belum saya masuk belum ini ya. Nah, ini kenapa nih sistemnya mungkin jaringannya belum masuk ya. Depos sudah benar nih, tapi kenapa nggak mau masuk? Oke. Kita refresh dulu mungkin ya. Kalau udah ada, ini kita hapus satu ya, karena jadi dua. Pabriknya, oke, kita masukkan. Nah, mau dia ya. Nah, sini sistemnya agak lama ya, ibu ya. Nah, karena mungkin penuh ya. Itu udah dia gambarannya ya. Dan kita kembali lagi ke sini ya. Jadi ini seperti ini. 16 ya. Nah, ini salah nih. Oke. Nah, sini kita edit kembali ya. Edit kembali. Karena udah campur ya. Nah, sini dia. Kita masukkan kembali di namanya Tengku ya. Nah, langsung simpan ya. Jadi enaknya ya. Jadi emailnya Tengku. Ada masuk nomor handphonenya langsung 0887 ya. Nah, ada tersimpan ya. 182 ya. 7152 80 98. Ini penyelia halalnya kita ambil langsung kita cut gini ya. Nah, kemudian kita langsung pengajuannya mana kita buat sehati ya, sehati. Cari nomor ini tadi kan 02 01.
singkat KCC nama perusahaan ya, KCC 23/3/2023. Oke, tanggal permohonan buat sekarang. Nah, pilih berarti tadi makanan. Nah, berarti tadi jenis produknya ya makanan ya. Nah, ini kita cari yang sejenis seperti ini, bakery ya. Nah, karena dia bakery ya. Berarti kan cake and cookies, berarti nama usahanya berarti Karin Cake and Cookies. Masalahnya siapa? Di mana? Provinsi ya. Kemudian provinsi juga kita pilih ya, carilah lembaganya. Jadi pilihlah HCCM ya. Ini Halal Center Cendekia Muslim, Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim. Oke, karena saya di situ lembaga saja ya Bapak-bapak. Lanjutnya langsung cari nama saya, huruf A sini. Oke. Nah, ini dia nama saya ya, Angga Sugandar ya. Saya di Ketampan, boleh simpan. Oke, berhasil. Oke, sini langsung ibu-ibu, bapak semuanya memasukkan pabriknya tadi. Ya, ini kita akan bisa menghapus ya. Nah, ini karena terlalu banyak, kita akan ulang kembali lah ya. Nah, ini kita akan mengedit ya. Nanti kita nggak apa-apa, kita apa aja ya. Nah, kita masukkanlah pabriknya ya. Ini kita hapus ya. Kita kembali lagi. Oke, masuk dia. Tutup ya. Nah, masuk dia. Nah, ini dia yang perlu ibu-ibu sampaikan, yang perlu saya sampaikan. Inilah dia ya, penggunaan cari bahannya seperti tadi yang ibu ini kita painkan segitiga biru ya, segitiga biru. Oke, nanti di sini Bogasari ini dia akan ambil lah, dia langsung keluar ya. Nah, ini kita copy paste aja sini, tepung ya, tepung terigu kita tulis, paste. Oke, masuklah dia ya. Nah, kemudian produknya sinilah, masukkanlah produknya apa, kue-kuenya tadi kan roti kue-kue basah ya, sini kita ambilkan tadi seperti tadi kan brownies ya. Nah, pilih sini brownies ya, ada sini brownies tidak ada ya. Nah, kita cari mungkin seperti kue-kue lain ya. Kue basah seperti ini kita mungkin ada. Nah, sini mungkin sini brownies. Ini dia brownies. Oke. Produknya apa? Brownies, buat brownies. Di Karin Cake and Cookies. Oke, terus kue apanya ya, kita kirim, kita ambil lagi ininya. Kebetulan ininya ya, Bapak Ibu-ibu. Brownies, brownies, saya akan kirim ke sini dulu ya. Oke, kalau saya ambil sini brownies, ini saya akan download di sini. Sini akan saya tulis di download ya. Ini dia download ya, berarti saya tulis di brownies. Oke, langsung saya masukkan ke sini. Sabda masuk ya. Oke, ibu-ibu, sini saya akan verifikasinya. Sini segitiga biru kita simpan. Nah, di sini nanti saya sebagai pendamping halal. Nah, ini ibu-ibu bisa tulis nanti karangan sini, dan tulisan karangan yang tadi itu ya. Nah, cara membuat brownies ya. Nah, ini. Jadi buatlah
Pertama-tama siapkan apa gitu ya, siapkan tepung terigu, mentega. Oke, ini ibu yang bisa mengarangnya, kita simpan dulu ya, karena ini masih kosong jadi pendek. Nah, jadi disinilah akan saya cek nantinya dari akun si halal tersebut di sini ya. Nah, di sini ibu-ibu semua cek data pengajuan halal. Sini nama ibu udah keluar, Tengku Sari Paswita. Sini akan saya cek nantinya. Nah, oke, inilah dia nama sistemnya ya, Bapak Ibu-ibu. Nah, sini ya. Jadi di sinilah dia nanti pengajuannya sudah ada ya. Jadi sama masuk ke saya nih, yang akan saya verifikasi, inilah akan saya verifikasi nanti saya cek. Nah, mungkin bapak-bapak ibu-ibu belum apa kan. Nah, ini bahannya. Nah, ini belum verifikasi ya. Nah, sini bisa ibu-ibu lihat belum verifikasi. Jadi kalau saya verifikasi di sini, simpan. Nah, kita refresh ini. Nah, belum masuk dia berarti. Kita balikkan lagi dulu ya. Nah, ini belum juga ya. Nanti akan biasanya sini akan tertulis sudah terverifikasi gitu ya. Nah, sini akan verifikasi nanti ya. Sini bisa terverifikasi. Jadi kenapa kita perlu sekali pendampingan halal? Nah, tujuannya di sini nanti ibu-ibu semua, kita balik lagi lah ya ke ininya ya. Kita ibu-ibu semua akan melihat ya. Nah, sini pengiriman, inilah pengiriman ini. Jadi kalau sebelum saya belum jika saya belum memverifikasi data ibu semua, ibu-ibu tidak akan bisa mengirim ini ya. Jadi kalau bisa sistem tersebut ibu pahami ya. Oke, jadi jika ibu tidak bisa ya kita cukup menuliskan di lembaran situ aja ya. Mungkin sampai di sinilah penyampaian sedikit banyaknya penyampaian yang saya berikan ya. Nanti untuk selanjutnya ibu-ibu semua bisa bertanya pada saya langsung WA di nomor saya. Ini ada nomor WA saya ya. Ini nomor WA saya. Oke. Ya, ini IG saja ya. Nah, semoga ibu-ibu semua bisa ya paham ya dalam proses pembuatan produk halal tersebut ya. Jadi untuk itu saya sangat memohon sekali pada ibu-ibu untuk mengirimkan data KTP-nya ya, terus nomor WA-nya juga ya. Jadi produk-produknya tuh harus dikirim ya. Produk-produknya harus dikirim ke saya, ke WA saya langsung untuk mempercepat ya proses halalnya. Kemudian saya hanya mengajukan, kemudian selesai mengajukan kita akan menunggu proses dari pusatnya ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terima kasih atas perhatian semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.